quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak ustadzah, santriwan santriwati SMP ID Samrotul Fuad yang dirahmati oleh Allah, dan segenap Dewan Asatidz SMP IT Samrotul Fuad yang dirahmati Allah pula. Marilah kita bersama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan dalam acara yang penuh barokah ini, yaitu dalam acara ROC yang diselenggarakan oleh SMP IT Samrotul Fuad sebagai rangkaian pesantren Ramadan seluruh santriwan santriwati SMP IT Samrotul Fuad. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Anak-anak ustadzah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga semuanya sehat dan semoga sekeluarganya juga diberi kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita berdoa kepada Allah sehingga kita bisa belajar tatap muka kembali. Pada sore hari ini masih dalam rangkaian ROC, ustadzah diamanahi untuk bisa meneladani kisah-kisah dari sahabat Rasul ya. Jadi sahabat Rasulullah itu jumlahnya adalah banyak ya, ribuan. Akan tetapi kita tahu sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia ya, dan bahkan merupakan orang-orang yang sangat utama di antara umat-umat Rasulullah. Jumlahnya banyak sekali, akan tetapi ada yang lebih mulia, dan kemuliaan ini bisa dilihat dari berbagai tingkatan segi keilmuan, segi kedermawanan, segi gigihnya dalam berjuang, dan lain sebagainya. Jadi keistimewaan dari sahabat Rasul itu banyak sekali, sehingga patut kita sebagai umatnya untuk senantiasa meneladani kisah-kisah yang ada pada perjalanan atau sirah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ada sahabat, semua sahabat mulia, akan tetapi ada yang lebih mulia. Misalnya ada 4 orang Khulafaur Rasyidin kita kenal. Ada kemudian yang dikenal dengan Al-Mubasysyiruna bil Jannah, yaitu 10 orang yang diberitakan masuk surga. Itu juga nama-nama sahabat. Kemudian ada juga mereka yang ahli ilmu, mereka dikenal dengan Ashabus Shoffa. Jadi dulu para sahabat Rasulullah itu istimewa itu dari berbagai segi ya. Maka bahkan ada yang menguasai keseluruhannya pun ada. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama di sore hari ini, yaitu hari yang ke-17 kita menjalani puasa Ramadan. Semoga ibadah kita, semoga semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustadzah pada sore hari ini diamanahi untuk bisa mengenalkan ya salah satu sahabat yang masuk di dalam Al-Mubasysyiruna bil Jannah, yaitu orang-orang yang diberitakan masuk surga, yaitu ada 10 ya. Di antaranya adalah yang ke-9, yang mungkin sahabat ini jarang sekali dikenal oleh kaum muslimin ya. Mungkin kita lebih mengenal yang Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu ada sahabat Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada 10, di antaranya yang ke-9 adalah sahabat Sa'id bin Zaid. Nah, mungkin ada yang sudah pernah baca biografi dari sahabat kita, yaitu Sa'id bin Zaid, di mana kita tahu nama Sa'id bin Zaid itu masuk di dalam sebuah hadis riwayat Rasulullah ya, dan beliau adalah sudah mendapat jaminan masuk surga walaupun masih di dunia. Kira-kira apa sih keutamaan dari Sa'id bin Zaid ini? Nah, sebelum kita menginjak pada keutamaan perilaku yang perlu dicontoh oleh Sa'id bin Zaid ya, sahabat Rasulullah itu, kita mungkin lebih mengenal lebih jauh ya. Jadi sahabat Sa'id bin Zaid itu merupakan sahabat yang dijamin masuk surga karena diantaranya beliau adalah orang yang awal masuk Islam, merupakan generasi-generasi awal ya, yang pertama kali masuk Islam. Beliau
masuk Islam itu atas perantara dari dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Sa'id bin Zaid itu merupakan sebelum Rasulullah berdakwah di rumah Al-Arqam ya, Bil Abil Arqam itu ya, di rumah Al-Arqam Bil Abil Arqam itu Rasulullah itu sebelum dakwah secara terang-terangan itu awal-awal Sa'id bin Zaid sudah masuk Islam. Nah, oleh sebab itu inilah keutamaan utama ya, mengapa di mana seluruh orang-orang pada waktu itu tidak menerima Islam, akan tetapi Sa'id bin Zaid itu berani untuk masuk Islam. Nah, kita mungkin lebih dalam bahwa Sa'id bin Zaid itu nama lengkapnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail Abdul Uzza Al-Adawi. Nah, ini Sa'id itu merupakan silsilah dari segi nasabnya atau keluarganya itu memiliki ayah yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Al-Uzza Al-Adawi ya. Jadi biasanya orang-orang dahulu itu membubuhkan nama ayahnya setelah nama dirinya ya. Misalnya Umar bin Khattab itu karena bapaknya Al-Khattab ya. Zaid bin Zaid juga itu bapaknya namanya Zaid ya. Kemudian kita telusuri kenapa Sa'id bin Zaid itu mudah sekali mendapat cahaya Allah untuk bisa masuk Islam. Ternyata karena disinilah Allah menyiapkan dari keluarga ayahnya Zaid bin Amr bin Nufail itu adalah seorang yang hanif. Jadi pada waktu itu kaum Quraisy kebanyakan adalah mereka menyembah berhala seperti patung-patung ya. Walaupun dia berkeyakinan Allah itu ada, akan tetapi realita praktek ibadahnya adalah menyembah berhala. Sehingga pada waktu itu sebelum Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, lingkungan di Ka'bah itu adalah penuh dengan berhala yang mereka sembah, yang mereka anggap sebagai di samping Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain, percaya untuk mengimaninya ya. Nah, oleh sebab itu ini keluarga dari ayah Sa'id yaitu Zaid bin Amr bin Nufail itu adalah seorang yang hanif. Pada mayoritas kaum musyrikin itu adalah beragama menyembah berhala ya, kaum Quraisy, akan tetapi ayah Zaid tidak ya. Jadi ayah Zaid itu adalah dari keluarga yang soleh, dia tetap menyembah Allah. Makanya inilah mungkin yang kenapa Allah memilih Zaid bin Zaid, diantaranya adalah dikenal dengan bahwa dia adalah pembawa bendera tauhid ya. Jadi penerus bendera tauhid untuk bisa membantu Rasulullah ya. Jadi kita tahu, makanya bisa mengambil ibrah dari nasab atau keluarga seorang sahabat Zaid, bahwa sosok dari seorang ayah atau seorang keluarga bapak ibunya yang solih maka akan melahirkan anak-anak yang solih ya. Oleh sebab itu ibarat sebuah tanaman, ketika bibitnya bagus maka akan menghasilkan tanaman yang bagus. Nah, disinilah ya, pembawa bendera tauhid yaitu dari keluarga Zaid, karena keluarga ayahnya Sa'id itu tidak musyrik, tidak menyembah berhala ya. Dia bertauhid ya kepada Allah. Nah, itu salah satunya. Jadi keluarga yang luar biasa ya. Kemudian Sa'id itu juga termasuk beliau adalah orang yang senantiasa mengikuti di berbagai peperangan bersama Rasulullah ya. Di antaranya yang dikenal adalah beliau adalah seorang yang ikut di perang Yarmuk ya, dan pengepungan kota Damaskus pada waktu itu. Kemudian sahabat Sa'id ini menjadi gubernur yang pertama di Damaskus ya, yang bisa mengembangkan Islamnya di sana ya. Kemudian memimpin dengan penuh keadilan di Damaskus. Kemudian sahabat Sa'id juga merupakan perawi hadis ya, atau periwayat hadis. Walaupun tidak banyak hadis-hadis yang diriwayatkan, yaitu dikisahkan hanya ada 48 hadis, akan tetapi
beliau adalah turut serta di dalamnya. Nah, oleh sebab itu Sa'id bin Zaid itu merupakan orang yang utama di hadapan Allah itu karena jelas tadi lahir dari keluarga yang hanif, keluarga yang bersih, tidak menyembah kemusyrikan, tidak menyembah berhala, gitu ya. Kemudian Sa'id juga merupakan dikenal ya pada masanya itu adalah sebagai orang yang doanya mustajab ya. Jadi Sa'id pada waktu itu dikenal oleh banyak kalangan, banyak orang-orang. Beliau adalah orang yang salah satu orang yang doanya sangat mustajab. Nah, biasanya kita ketahui orang yang doanya sangat mustajab itu adalah dikarenakan karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai ibadah Sa'id bin Zaid ini memang adalah tidak diragukan lagi. Beliau senantiasa dekat dengan Allah sehingga segala ucapannya, segala doanya terkabul oleh Allah. Ada salah satu kisah dari Sa'id bin Zaid ya. Ketika itu doanya sangat mustajab diperuntukkan oleh seorang wanita. Pada kisahnya yaitu seorang wanita tadi itu menfitnah Sa'id bahwa Sa'id itu telah mencuri tanahnya ya. Padahal Sa'id tidak merasa bahwa ia itu mencuri tanahnya, yaitu dengan memperluas tanah pekarangannya begitu ya. Dia difitnah. Kemudian Sa'id itu merasa sakit sekali dan merasa malu karena wanita tadi menyebarkan cerita bohong begitu ya, bahwa Sa'id itu telah mencuri tanahnya. Kemudian Sa'id berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau wanita ini dusta, maka butakanlah matanya dan wafatkanlah ia di tanahnya sendiri begitu. Nah, itu dari sakit hatinya Sa'id kemudian tidak tahan mengungkapkan kepada Allah begitu ya. Nah, suatu ketika Allah langsung mengabulkan doa dari Sa'id bin Zaid tadi. Seorang wanita tadi kemudian betul pagi harinya matanya menjadi tidak bisa melihat ya, dan buta ya. Kemudian ia berjalan meraba-raba dinding ya, meraba-raba tembok ya ketika berjalan ya. Kemudian wanita tadi baru menyesali, aku lagi terkena musibah dikarenakan doa Zaid. Nah, kemudian suatu ketika pas lagi jalan dengan meraba-raba, kemudian wanita tadi tidak tahu di depannya ada lubang sumur. Akhirnya dia terjebur di dalamnya dan meninggal di di tanahnya sendiri. Nah, inilah yang kemudian betapa sahabat Rasulullah Sa'id bin Zaid itu juga dikenal dengan mustajabnya doanya ya, setiap doa. Oleh sebab itu bisa kita ambil ibrah untuk bisa kita diterapkan dalam keseharian kita, bahwa orang-orang yang sangat dekat kepada Allah itu doanya insya Allah akan makbul. Terutama di bulan Ramadan ini, semua orang dari kita semuanya adalah lagi meningkatkan ketaatan kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah. Maka insya Allah panjatkanlah doa-doa kedekatan kita kepada Allah, maka tiada doa yang tidak terkabul manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin Sa'id juga termasuk orang-orang yang beliau adalah sahabat ya, yang senantiasa gigih dalam beribadah kepada Allah ya, sehingga perlu kita teladani sahabat-sahabat mulia yang daripadanya itu seluruh suri toladannya, akhlaknya, perilakunya itu patut kita contoh, karena memang di dunia saja sudah diberi jaminan masuk surga oleh Allah. Dan kira-kira itu saja. Kemudian sahabat Sa'id meninggal pada usia 70 tahun ya, kurang lebih 70 tahun, dan dimakamkan di Madinah. Walaupun ia lahir di Mekah, kemudian
kemudian memimpin Damaskus, kemudian ketika meninggal dibawa ke Madinah. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa meneladani sahabat Rasul ya, yang termasuk dalam al-mubasyiruna bil jannah, yaitu orang-orang yang diberitakan masuk surga. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka